Function and forms. Setelah Anda memahami clue 1 dan 2 yaitu type of sentence dan kinds of sentence, berikut dibahas bentuk kalimat lain. Ditinjau dari bentuk kata kerja yang digunakan di dalam predikat terlebih dahulu. Anda harus sudah memahami perbedaan kata kerja transitif dan intransitif. Perhatikan kembali diagram berikut di bawah ini. Selain sudah mengenal dengan baik kata kerja transitif dan kata kerja intransitif, Anda juga harus memahami bentuk kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Kunci pertama yang harus dipahami adalah bahwa pada dasarnya setiap kalimat dibentuk dengan kata kerja aktif dan kalimat tersebut berbentuk deklaratif. Mengingat begitu, kompleksnya ide, gagasan, atau pesan yang akan disampaikan atau dituangkan di dalam kalimat rasanya tidak mungkin jika semua ide, gagasan, atau pesan tersebut diungkapkan hanya dengan kalimat aktif deklaratif saja. Kita memerlukan hadirnya bentuk kalimat pasif dan bentuk kalimat lain selain deklaratif. Misalnya kalimat tanya, kalimat perintah, kalimat permintaan atau permohonan, kalimat larangan, kalimat yang mengungkapkan kekaguman atau pujian, sebagaimana telah dibahas pada clue 2. Khusus dalam clue 3 ini, konsentrasi bahasan akan difokuskan pada pemahaman dan penguasaan kalimat pasif. Kita menyadari sepenuhnya bahwa baik kata kerja aktif maupun pasif sangat penting dan sangat berperan dalam kedudukannya sebagai predikat di dalam sebuah kalimat. Kedua fungsi dan bentuk kata kerja tersebut harus benar-benar dipahami, mengingat tidak semua ide, gagasan, atau pesan akan selalu cocok atau tepat bila dituangkan di dalam bentuk kalimat aktif. Banyak ide, gagasan, atau pesan tertentu yang harus diungkapkan dengan kalimat pasif. Bagaimana halnya telah dikenal dalam bahasa Indonesia, kalimat aktif menggunakan predikat kata kerja berawalan mi atau bir, sementara di dalam kalimat pasif berpredikat kata kerja berawalan di atau bi. Secara praktisnya adalah pada penggunaan kalimat pasif, Anda dapat menekankan informasi tentang perlakuan terhadap suatu hal tertentu dan bukan informasi tentang yang melakukan atau pelaku aktivitas tersebut. Jika dilihat dari kategori transit dan intransitif hanya kata kerja transitif saja yang bisa diungkapkan dalam bentuk pasif. Teks berikut merupakan pertanyaan yang diberikan kepada tukang masak yang sedang menjalani tes. Dari semua pertanyaan tersebut, jelaslah bahwa informasi yang dibutuhkan oleh si penanya adalah perlakuan terhadap masakan, yaitu perlakuan tentang kapan, apa, di mana, kenapa, dan bagaimana, bukan informasi tentang siapa pelakunya. Selain bentuk kata kerja transitif dan intransitif, kita juga mengenal regular dan irregular verb. Regular verb adalah bentuk kata kerja yang memiliki perubahan teratur dalam bentuk present past, dan past participle. Sedangkan di dalam irregular verb, perubahan yang teratur tersebut tidak ditemukan sehingga semuanya harus dihafalkan. Tabel berikut memberikan gambaran praktis tentang variasi perubahan bentuk tersebut. Temukan perbedaan perubahan tersebut pada kata bentuk aktif dan bentuk pasif. In detailed pattern. Bagaimanapun juga, supaya ide, gagasan, atau pesan dapat diungkapkan dalam bentuk pasif dan dengan benar, Anda harus memahami beberapa hal penting yang berkaitan dengan formula kata kerja pasif berikut ini. 1. Formula kata kerja pasif adalah be plus verb. Yang 3. Variasi be dapat berupa is, am, are. Yang pasti bentuk be harus disesuaikan dengan bentuk tense yang digunakan terlebih dahulu. Perhatikan beberapa contoh bentuk peran kata kerja berikut ini. Teks berikut menggunakan beraneka ragam bentuk kata kerja, yaitu past, present, regular, dan irregular. Bagi
bagian kalimat yang menduduki jabatan predikat cetak tebal. 2. Di dalam kalimat kata kerja pasif sering diikuti oleh kata depan be, oleh yang kemudian diikuti oleh agen, aktor, atau sip aku. 3. Namun demikian penggunaan kata depan be plus aktor tersebut tidaklah bersifat mutlak. Sejumlah kata kerja tertentu tampaknya tidak perlu diikuti oleh kata depan be. Hal demikian dikarenakan informasi atau hadirnya pelaku atau aktor tidak dianggap penting atau perlu sehingga kata depan di plus aktor tersebut dapat dihilangkan. Penghilangkan aktor tersebut sama sekali tidak mengurangi eksensi pesan atau informasi yang disampaikan. 4. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kita memiliki dua jenis kata kerja, yaitu transitive verb dan intransitive verb. Hanya kalimat dengan kata kerja transitive verb yang diungkapkan dalam bentuk pasif. Ciri kata kerja transitif adalah kata kerja tersebut dapat dilengkapi dengan apa atau what. Contohnya menulis menulis apa? What do read atau waiter what. 5. Perlu diketahui bahwa tidak kurang dari 80% kalimat yang dipakai untuk berkomunikasi sehari-hari adalah bentuk kalimat pasif. Mengingat dalam bentuk bahasa Inggris kita mengenal adanya tense, maka kata kerja tersebut harus disesuaikan dengan bentuk tense yang digunakan di dalam kalimat. Penyesuaian ini hanya terjadi pada penggunaan be. Pelajari contoh dan perhatikan penggunaannya di bawah ini. Berikut beberapa contoh phrase kata kerja pasif yang dapat Anda posisikan sebagai predikat di dalam kalimat. Anda juga bisa menggunakan verb phrase tersebut untuk membuat kalimat tanya, misalnya sebagai berikut di bawah ini. 7. Hadirnya kata kerja pasif pada awal kalimat sering kali diperlukan juga, khususnya untuk memberikan keterangan sebab. Misalnya Anda ingin mengatakan beberapa kali tempat wisata tersebut mampu menarik banyak pengunjung. Kalimat tersebut dapat diungkapkan dengan because in been recommended special teams, the place of interest can attract many visitors. Selanjutnya because dapat dihilangkan dengan hingga kalimatnya menjadi recommended second teams, the place of interest can attract many visitor. Berikut beberapa contoh kalimat dengan kata kerja pasif pada awal kalimat yang dipendekkan. Kita sering juga menghadirkan kata kerja pasif di dalam anak kalimat yang berfungsi memberikan deskripsi lebih lanjut tentang kata benda sebelumnya. Apabila predikat kalimat berbentuk dua kata kerja yang difungsikan secara bersamaan untuk membentuk kesatuan makna, maka hanya kata kerja yang kedua yang diubah ke dalam bentuk pasif. Berikut beberapa contoh teks dengan memanfaatkan kata kerja pasif untuk menuangkan ide, gagasan, atau pesan. Satu predikat dalam bentuk kata kerja pasif dicetak tebal. Perhatikan baik-baik bahwa informasi tentang si pelaku tidak penting di sini sehingga penggunaan ini dapat dihilangkan. Kedua, berikut postcard ditulis oleh Pitun Zaujin untuk Stella Kahisha yang menceritakan kondisi tempat belajarnya yang baru. Predikat dalam bentuk kata kerja pasif diberi garis bawah. Lalu ketiga, berikut teks berisi pemberitahuan kepada Anda tentang beberapa hal menarik yang telah terjadi atau dilakukan di satu kota. Bagian kalimat yang menduduki fungsi predikat dalam bentuk pasif dicetak tebal. 4. Berikut teks berikut informasi tentang beberapa hal penting atau menarik yang akan dilakukan di kota. Bagian kalimat yang menduduki fungsi predikat berbentuk kata kerja pasif dicetak tebal. Kalimat dicetak dalam kotak. Berikut sebuah teks berisi pesan untuk penjaga dan
pemelihara rumah yang dibuat oleh tuan rumah yang akan pergi berlibur keluar kota. Ada beberapa hal penting yang harus dilakukan oleh penjaga rumah sehubungan dengan rencana liburan keluar kota tersebut. Pada teks berikut ini, bagian kalimat yang dicetak tebal ada predikat dengan kata kerja pasif, sedangkan semua anak kalimat ditulis di dalam kotak. Sekian, terima kasih.